para ASN ini dan para pejabatnya supaya bisa mindset yang singkat ini, mengapa kemudian transformasi itu biasanya gagal? Nah, yang pertama itu karena kurangnya sense of urgency untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa podcast Sekolah Birokrasi. Kali ini kita akan membahas salah satu dari 8 area perubahan yang kalau kita lihat di dalam Permenpan mengenai reformasi birokrasi, baik yang nomor 25 dan 26 tahun 2020 itu terlihat menekankan poin pertama itu adalah berkait dengan manajemen perubahan. Tetapi dalam prakteknya itu agak sulit dilakukan karena substansi daripada manajemen perubahan itu lebih pada upaya bagaimana merubah mindset dan kultur set daripada orang-orang yang ada di dalam organisasi pemerintah. Karena itu walaupun dia merupakan poin pertama, tapi dalam tataran strategi bagaimana supaya reformasi birokrasi itu menjadi sukses, itu memang memerlukan langkah-langkah awal yang perlu dilakukan. Nah, karena itu bagaimana kita arahkan para ASN ini dan para pejabatnya supaya bisa mindsetnya berubah dan pada akhirnya akan merubah kultur yang tentu selama ini mereka pakai di dalam melakukan kerja-kerja di birokrasi. Namun sebelum mungkin lebih jauh saya membahas mengenai bagaimana pada tataran praktis agar supaya manajemen perubahan itu bisa terimplementasi di dalam reformasi birokrasi. Nah, sekarang ini kita bisa melihat bahwa di dalam situasi yang seperti ini, penekanan mengenai pentingnya manajemen perubahan itu menjadi sangat signifikan di dalam konteks terjadinya perubahan yang terjadi dengan begitu cepat dan bahkan tidak diprediksi sejak awal, namun ini dihadapi dengan nyata. Mungkin bagi dunia bisnis ini walaupun mengalami tantangan yang luar biasa, tetapi secara kultural mereka itu memang lebih siap menghadapi perubahan-perubahan karena prinsip mereka itu cuma 2. Kalau tidak mau mati perusahaannya maka harus hidup. Nah, kalau harus hidup harus mampu beradaptasi. Namun kultur dan mindset ini sangat berbeda ketika kita perhadapkan di dalam konteks pemerintahan. Karena pemerintahan itu biasanya berubah itu kalau ada perintah berubah, yang biasanya diawali dengan adanya regulasi yang memerintahkan untuk berubah. Nah, apa yang dihadapi sekarang ini kemudian menjadi sebuah tantangan yang luar biasa karena tidak hanya berkaitan dengan arsitektur birokrasi yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan itu, tetapi para ASN-nya itu masuk di dalam dunia baru yang dunia kerja yang sama sekali baru. Nah, yang saya maksud dengan sama sekali baru itu adanya pengaruh eksternal yang sulit dikendalikan
dan mewajibkan kemudian pemerintah dalam artinya birokrasi dan ASN-nya itu harus melakukan upaya-upaya perubahan. Di sinilah terlihat pentingnya strategi bagaimana mengelola perubahan atau manajemen perubahan. Nah, tantangan yang saya maksud itu adanya kita kenal istilah triple disruption ya. Karena dampak kepada dunia kerja yang tentu berubah juga. Ya, perubahan ini menghendaki adanya upaya-upaya strategis untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Perubahan pertama itu adalah munculnya digital disruption. Tentu ini tidak bisa kita mempertahankan cara-cara yang bersifat tradisional. Yang kita tahu bahwa birokrasi itu ciri khasnya yang dikenali masyarakat yaitu rigid, kaku, dan serba menjalankan proses birokrasinya dengan cara-cara manual, itu yang berkait dengan aspek proses. Kemudian produk-produknya itu bersifat standar, karena lebih banyak produk itu ditentukan secara internal, baik itu berupa kebijakan yang kemudian melahirkan regulasi dan produk atau program dan pelayanan publik sebagai bagian dari tugas pokok daripada pemerintah. Nah, ini tentu berdampak pada bagaimana menyikapi disruption digital ini, sehingga birokrasi harus mampu apa yang kita kenal dengan istilah prosesnya yang agile dan bersifat automated gitu ya, automate. Artinya proses yang cerdas tetapi juga simple dan sederhana sehingga memungkinkan mereka bisa lebih cepat untuk beradaptasi dengan tuntutan sehingga prosesnya tidak kemudian terjadi inefisiensi sehingga kemudian tidak efektif. Nah, produknya ini kemudian karena pada saat yang bersamaan masyarakat itu semakin cerdas, khususnya berkaitan dengan bagaimana hak dia kepada negara itu, maka kemudian produk-produk yang harus dihasilkan pemerintah itu kemudian berubah menjadi sangat personalized dan sangat customized gitu. Dan ini tentu memerlukan kecepatan merespon, dan masyarakat sekarang ini tidak harus misalnya memberikan unjuk rasa itu dengan harus massal, tetapi sangat variatif dan menuntut perubahan yang cepat dan direspon dengan cepat gitu. Nah, ini saya kira harus disikapi dengan baik. Yang kedua adalah millennials disruption gitu ya. Kita bisa lihat bahwa menurut catatan statistik di level dunia itu bahwa sekarang ini usia penduduk itu dunia 15 sampai 64 tahun itu sekitar 70%. Ya. Dari total populasi itu adalah kaum milenial. Nah, menurut data yang saya peroleh itu untuk pegawai negeri kita yang sekitar 4,3 juta itu sekitar 48% itu adalah kaum milenial. Sisanya adalah kaum yang kita sebut dengan baby boomers, dan itu mungkin sekitar 7-8 tahun ke depan akan pensiun semua sehingga otomatis populasi daripada ASN kita itu didominasi oleh kaum milenial. Ini juga tentu berdampak pada bagaimana kemudian birokrasi itu desain sedemikian rupa yang mampu mengakomodasi cara-cara kerja, mindset, dan budaya kerja yang memang berbeda dengan model-model lama gitu. Nah, yang sampai sekarang mengalami dampak yang luar biasa kepada pemerintah itu adalah munculnya disruption ketiga, itu pandemik. Dan ini situasi yang paling berat memang karena tidak pernah diprediksi, dan dampaknya tidak hanya mengenai negara kita, tapi juga sampai ke negara-negara raksasa pun terkena semua, sehingga dampaknya luar biasa gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana kegamangan kita di dalam menyikapi disruption pandemik ini, karena yang kita lakukan adalah kebijakan yang bersifat uji coba, ya, program uji coba. Yang ada adalah bagaimana kemudian APBD, APBN yang kita rancang sedemikian rupa kemudian itu dicoba diarahkan kepada upaya bagaimana sekarang ini mengatasi dampak ekonomi dari pandemik ini.
Lalu kemudian bagaimana sendiri orang-orang yang terkena COVID ini untuk tentu harus menjadi perhatian. Nah, dampak daripada itu bagi birokrasi, terutama ASN-nya ini, kita kenal ada istilah munculnya apa yang disebut dengan work from home gitu ya. Jadi bekerja dari rumah dalam rangka untuk secara komunitas juga, ASN juga perlu dilindungi, tidak hanya masyarakat. Nah, tentu ini akan berdampak pada upaya-upaya bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan sebenarnya supaya kerja tetap jalan, program dan kegiatan daripada pemerintah tetap jalan, supaya ini tidak berdampak pada kerja-kerja yang kemudian fungsi-fungsi pemerintah itu bisa terhambat gitu. Nah, tentu ini berdampak pada adanya evolusi daripada ASN kita di dalam bekerja gitu ya. Jadi cara-cara masa lalu itu tidak lagi menjadi sebuah cara kerja yang dipertahankan gitu, tetapi harus secara perlahan harus mengikuti tren yang diinginkan oleh perkembangan-perkembangan yang tidak bisa kita tolak kondisi ini. Karena itu bagi birokrasi sendiri ini harus mampu melakukan upaya transformasi, upaya-upaya adaptasi, dan upaya-upaya adopsi agar supaya birokrasi pemerintah itu bisa sesuai dengan tuntutan perubahan. Nah, tentu tantangan dunia yang semakin cepat berubah ini dengan desakan triple disruption ini, baik berkaitan dengan teknologi ya, atau milenial maupun pandemik ini, itu harus bisa disikapi. Karena itu tiada cara lain adalah bagaimana kemudian pemerintah itu melakukan transformasi. Nah, tentu transformasi yang bisa dilakukan di sini adalah bagaimana mentransformasi struktur birokrasi yang dulunya serba kaku, ya, rigid seperti yang dikemukakan di awal tadi itu, agar supaya strukturalnya itu bisa lebih responsif. Ini tentu memerlukan pengkajian yang dalam. Namun saya melihat bahwa pemerintah saat ini sampai dengan bulan akhir Juni ini itu sudah kemudian mewajibkan tidak hanya di kementerian lembaga yang sudah terlebih dahulu melakukan upaya penyederhanaan struktur birokrasi, tapi juga pemerintah daerah sudah harus lakukan, sehingga dengan harapan begitu maka jenjang level jabatan itu struktur organisasi semakin simple karena akan hilang 2 level. Nah, ini mungkin sebuah harapan bagaimana supaya birokrasi bisa lebih agile gitu, bisa lebih sederhana, bisa lebih cepat merespon terhadap tuntutan-tuntutan yang tadi dialami. Tentu yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana mentransformasi dari sisi kultural. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, peran penting dari manajemen perubahan. Karena bagaimanapun juga kultur harus berubah. Karena kalau tidak, terutama kultur adaptasi itu, nah itu menjadi sulit dalam situasi seperti ini. Nah, upaya-upaya untuk menyikapi perubahan yang demikian cepat juga ini, pemerintah kemudian juga harus mulai mentransformasi diri berkaitan dengan kemampuan digitalnya. Sehingga kita lihat bahwa apa yang dialami selama setahun lebih ini dengan work from home, memberikan pelayanan yang berbasis pada ICT, dan berbagai macam tugas-tugas pemerintah termasuk pelayanan yang juga berbasis pada ICT. Tentu ini menghendaki langkah-langkah pengadaptasian aspek kemampuan digital daripada pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana beradaptasi. Tentu adaptasi ini maksudnya lahirnya sebuah kebijakan-kebijakan yang responsif untuk mengatasi terutama berkaitan dengan 3 triple yang tengah dihadapi pemerintah sekarang ini. Nah, kebijakannya di sini tidak lagi didasarkan pada semata-mata apa yang disebut dengan political decision making model atau mungkin rational planning model, tetapi betul-betul mengkombinasikan antara apa yang menjadi
isu-isu yang perlu ditangani secara cepat, tetapi dibarengi dengan ketersediaan data yang kita sebut dengan evidence based policy. Ini menjadi sebuah keniscayaan dalam situasi seperti ini, sehingga tidak lagi kita menggunakan pola-pola kebijakan yang sifatnya trial error yang kemudian direvisi lagi karena tidak sesuai. Karena itu pemilikan data yang bagus dan lengkap bisa melahirkan kemudian kebijakan yang adaptif. Yang adaptasi penting adalah ini yang bersifat mikro tentu, yaitu ASN, yaitu perlu adaptasi kompetensi. Karena kompetensi yang sekarang ini diandalkan pasti tidak bisa. Dulunya mungkin bisa diabaikan pentingnya misalnya kompetensi mengenai digital ya. Kompetensi yang bersifat mikro. Namun sekarang ini betul-betul tidak hanya kompetensi yang mampu memahami yang holistik mengenai bidang yang berkait dengan pekerjaannya, tetapi juga berkait dengan kompetensi bidangnya dia secara khusus. Karena itu kalau kita melihat kebijakan pemerintah sekarang ini, dampak daripada penyederhanaan struktur birokrasi itu, yaitu secepat mungkin para pejabatnya itu diimpasing ke dalam jabatan fungsional. Sehingga ke depan mindset pegawai itu tidak lagi berorientasi pada jabatan struktural, tapi jabatan fungsional. Tentu ini memerlukan waktu yang dibutuhkan untuk bisa terjadi proses transisi ini menuju posisi yang diharapkan bahwa kemudian di birokrasi itu mayoritas ASN-nya itu basisnya pada kompetensi. Nah, ini tentu berkaitan pula dengan bagaimana kebijakan talent management di setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk segera menerapkan talent management. Nah, yang saya maksud tadi yang adopsi itu adalah sistem ya. Sistem. Jadi tidak bisa lagi kita menggunakan pola birokrasi yang parsial bekerjanya, tapi juga harus basisnya bagaimana sistem dimaksud di sini selain memang infrastruktur IT-nya maupun pendukung pekerjaan, tetapi juga sistem yang menggunakan pola kerja yang kolaboratif dan sinergitas menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu pola-pola struktur birokrasi yang terlalu rigid itu yang dikelompok-kelompokkan struktur dalam bentuk kesamaan pekerjaan sudah harus ditransformasi menjadi tim-tim kerja yang memang berorientasi pada upaya penyelesaian dari berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Termasuk di sini adalah bagaimana kita mengadopsi teknologi-teknologi secara sistematis dan berdasarkan kemampuan yang ada untuk kemudian secepat mungkin kita bisa menggunakan teknologi itu untuk membantu kita menghadapi situasi perubahan ini. Nah, tentu dengan harapan adanya transformasi, adaptasi maupun adopsi ini, maka akan ada perubahan yang terjadi terutama berkaitan dengan mindset. Tidak hanya mindset kerja di dalam konteks pegawai, tetapi juga di level kepemimpinan. Karena bagaimanapun juga perubahan itu sangat menekankan pada pentingnya keterlibatan daripada pemimpin di setiap level jabatan. Tentu juga akan ada perubahan dari sisi proses dan sistem. Sehingga harapannya bahwa output, layanan dan budaya kerja itu akan beriringan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, tentu apa yang kita harapkan ini tidak serta-merta bisa terjadi karena akan ada tantangan-tantangan besar ketika kita ingin mentransformasi diri. Nah, bagi mereka-mereka yang memang tidak siap itu, ya tentu dia akan pertahankan diri dalam apa yang disebut dengan comfort zone gitu ya. Jadi merasa bahwa dengan kondisi yang ada sekarang itu tanpa harus melakukan perubahan itu dia merasa nyaman. Tetapi di sisi lain tentu juga tidak semua mindset pegawai itu akan memiliki sikap seperti itu, tetapi juga ada upaya untuk keluar dari comfort zone. Maka tipologi orang-orang yang ada dalam birokrasi ini adanya orang yang tidak percaya diri menghadapi perubahan ini, sehingga ada suasana di mana ketakutan muncul. Nah, tentu ini memerlukan strategi-strategi tersendiri bagi organisasi bagaimana kemudian rasa takut ini bisa berubah menjadi berani untuk keluar dari comfort zone ya. Nah, tentu ini juga banyak dipengaruhi tentu oleh rekan-rekan kerja mereka di sekitarnya yang mungkin memberikan input-input atau opini yang kurang tepat sehingga mereka kemudian
tidak siap untuk itu. Yang jelas bahwa suasana seperti ini hanya satu strategi yang dibutuhkan, yaitu bagaimana mengirim pegawai itu ke zona pembelajaran atau learning zone gitu. Nah, tentu ini harus kemudian organisasi terlibat, bagaimana skill-skill mereka itu, skill baru itu harus disertakan, karena biasanya orang takut berubah itu karena pertama, tentu tidak tahu tentang arah kemana perubahan yang dilakukan. Kalaupun juga tahu, mungkin tidak siap karena kompetensi tidak mendukung. Nah, ini saya kira dua hal yang harus dipikirkan, sehingga selain memahami apa yang organisasi ingin tuju, juga harus dibarengi dengan kesiapan kompetensi daripada orang-orang yang masuk ke area baru itu. Nah, ini yang saya kira penting, sehingga kalau ini terjadi, maka ke depan kita akan mendesain sedemikian rupa zona-zona pertumbuhan yang tentu bagaimana kemudian ada mimpi-mimpi baru yang ada tertanam di dalam mindset para pegawai dan pimpinannya itu, dengan berani untuk keluar dari zona yang nyaman tadi menjadi tidak nyaman, tapi kemudian berubah menjadi zona yang menarik untuk ikut dalamnya. Sehingga organisasi harus kemudian bisa menetapkan visi-visi perubahan seperti apa yang diperkenalkan kepada pegawai, sehingga mereka berani untuk ikut di dalam perubahan itu. Sehingga dengan demikian pegawai akan senang hati ikut. Tetapi memang juga harus dibarengi dengan upaya-upaya bagaimana gambaran ketika mereka itu ikut dalam zona baru ini, sehingga mereka serta-merta merasa bahwa jika ini tercapai, maka kemudian tujuan-tujuan pribadi mereka juga akan tercapai. Nah, di sini tentu yang paling berperan adalah bagian di unit yang mengelola SDM. Kalau biasanya perintah daerah itu adalah dua hal yang sangat penting berperan, yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Sumber Daya Manusia. Tentu juga dibantu oleh biro organisasi di level provinsi dan bagian organisasi di level kabupaten kota. Nah, bagaimana menyusun keterkaitan antara manajemen SDM dengan strategi atau visi misi daripada daerah. Bagaimana kemudian mampu melakukan peran transformasi dan perubahan itu menuju ke zona baru tersebut. Dan kemudian bagaimana juga pengelolaan SDM ini ditunjang oleh infrastruktur SDM sehingga itu bisa diwujudkan. Dan tentu adalah terpenting mengelola SDM-nya ini berkaitan tentu dengan kebutuhan, perencanaan, kemudian penerimaan, penempatan, pengembangan, kemudian bagaimana reward and punishment-nya, bagaimana kemudian penilaian kinerja dan sebagainya, termasuk mengenai pola karir yang mereka bisa secara pasti memahami dengan baik ketika ikut berkontribusi dalam proses yang baru ini. Nah, terakhir yang mungkin yang disampaikan dalam waktu yang singkat ini, mengapa kemudian transformasi itu biasanya gagal? Nah, yang pertama itu karena kurangnya sense of urgency untuk berubah, ya, rasa pentingnya untuk berubah. Tentu ini menjadi penting bagi staf ketika ingin diarahkan kepada perubahan baru itu, karena itu menjadi tugas pokok daripada pimpinan bagaimana menciptakan sebuah perasaan kepada mereka bahwa berubah itu penting. Nah, tentu di sini harus bisa digambarkan bagaimana ketika tidak berubah, apa risiko negatif yang kita akan bakal temui, dan apa manfaatnya ketika kita ikut berubah. Nah, ini tentu memerlukan memang strategi sosialisasi. Tentu secara berjenjang kita bisa lakukan dengan mendesain manajemen perubahan ini. Tentu bisa membentuk tim, misalnya tim steering committee, kemudian ada tim yang memang bisa menjadi jembatan bagaimana di level pimpinan sampai ke level bawah itu bisa dipahami dengan baik semua itu. Nah, itu sangat. Yang kedua adalah kadang-kadang upaya transformasi itu gagal karena tidak ada upaya untuk membangun koalisi tidak hanya antar unit dalam organisasi, tapi juga antar organisasi yang ada di luar. Karena bagaimanapun juga tidak ada organisasi yang mampu
memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Jadi koalisi di sini koalisi antar organisasi, koalisi internal organisasi, dan koalisi antar orang dalam organisasi, sehingga ini bisa menjadi kekuatan yang saling menunjang, sehingga kemudian berbagai macam problema-problema yang dihadapi oleh organisasi itu bisa diberikan solusinya lewat kerjasama-kerjasama yang jelas gitu. Yang ketiga saya kira adalah tidak ada visi yang jelas. Itu yang saya sebutkan di awal tadi, kemana sih arah perubahan yang diinginkan oleh organisasi. Nah ini ya kadang-kadang banyak gagal karena tugas pokok pemerintah sebenarnya itu adalah, terutama di pimpinan itu, bagaimana organisasi itu jelas dibawa kemana dengan kepimpinan yang dipegang oleh seorang pimpinan pada saat itu. Apakah jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kejelasan itu memberikan arah bagi orang bahwa organisasi kita itu akan mengarah ke sana, sehingga diharapkan visi itu tidak hanya semata-mata digambarkan di dalam dokumen, tetapi juga menjadi hard share, menjadi bagian dari hati daripada seluruh pegawai. Sehingga apapun aktivitas yang dilakukan setiap hari itu arahnya pada visi yang jelas. Yang disebut dalam konsep learning organization itu adalah shared vision, jadi visi bersama, sehingga akan berdampak pada terjadinya efisiensi, baik penggunaan anggaran yang dipakai itu maupun resources yang dimiliki itu digunakan dalam rangka untuk menuju satu visi gitu. Nah, jadi keputusan yang diambil itu keputusannya dalam rangka untuk mencapai visi. Penempatan orang, kebijakan, keputusan, program, kegiatan itu semua mengarah pada satu titik. Maka visi yang jelas itu menjadi sangat penting. Tidak hanya pada level pimpinan, tapi sampai ke level bawah. Tetapi ini menjadi tugas pokok daripada pimpinan. Nah, kegagalan lain itu bahwa kurang dikomunikasikannya visi perubahan yang dibuat itu. Biasanya hanya ada pada level pimpinan, padahal yang mengerjakan semua itu adalah level staff. Karena itu, model komunikasi yang efektif digunakan untuk mengkomunikasikan visi perubahan yang akan dilakukan itu menjadi penting, baik secara berjenjang maupun dengan metode-metode lain. Saya kira sekarang ini model komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan itu banyak sekali, apalagi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Saya kira banyak itu dengan berbagai macam jenisnya gitu kan. Nah, yang kelima saya kira penyebab transformasi gagal itu adalah kurangnya upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan perubahan yang terjadi. Kadang-kadang biasanya kita bertindak itu ketika sudah terjadi, dan kita akan banyak mengalami kesulitan. Karena itu pendeteksian dini mengenai kemungkinan hambatan terjadi itu perlu dilakukan, sehingga jika terjadi itu bisa segera mungkin kita atasi. Yang keenam saya kira kurang secara sistematik lah, itu merencanakan dan menghasilkan kira-kira apa kegiatan yang kita perlu lakukan sebagai pen-trigger bagi upaya perubahan yang sudah desain sedemikian rupa itu, sehingga dengan kegiatan itu atau program itu bisa memotivasi dan bisa menggerakkan seluruh aspek, karena kita bisa melihat seperti apa keberhasilan satu aspek yang kita anggap sebagai bagian daripada quick wins ya. Jadi program-program yang bersifat inisiatif yang diharapkan bisa menjadi pemicu bagi perubahan yang besar yang kita lakukan. Yang ketujuh saya kira adalah masih kurang mampunya kita menjaga momentum perubahan. Nah, karena itu harus diberikan pemahaman kepada pegawai dan dibuat sistem sedemikian rupa bahwa perubahan itu harus memiliki tahapan-tahapan yang kemudian jelas ukurannya. Dan kalau ukuran tahapan tercapai, maka harus ada implikasi bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan penghargaan. Karena perubahan itu sesuatu yang tidak pernah berhenti. Karena itu memerlukan memang daya tahan ya, energi yang besar untuk terus melakukan itu. Karena itu kalau kemudian tidak ada tahapan-tahapan dan ukuran-ukuran jelas mengenai seperti apa keberhasilan daripada perubahan itu, maka akan menurunkan motivasi daripada pegawai. Karena itu harus disusun sedemikian rupa di awal desain perubahan itu lakukan, kemudian apa reward yang bakal diterima bagi pihak-pihak yang berhasil ini, untuk sebenarnya tujuannya untuk memotivasi kembali, memberikan energi baru bagi pelaku supaya segera mungkin bisa
lanjut untuk menjalankan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, yang terpenting saya kira dari semua manajemen perubahan itu bagaimana kemudian langkah-langkah perubahan itu dan hasil yang kita capai itu diarahkan kepada sebuah cara yang melekat di dalam seluruh aktivitas kita yang kita sebut dengan budaya. Nah, ini budaya merupakan sebuah aspek yang sangat penting karena secara konseptual semakin kuat budaya itu maka semakin efektif organisasi. Tentu di sini diperlukan budaya yang tidak menjadikan budaya itu sebagai sebuah jebakan yang kemudian menyebabkan kemudian kita tidak mampu berubah, karena dilematis juga budaya. Di satu sisi budaya itu bisa kemudian menjadikan sistem itu sebagai sebuah mesin yang mampu secara efektif mendorong perubahan-perubahan, tapi kalau kemudian budaya itu terlalu kuat kemudian yang menyebabkan tentu bertentangan dengan kondisi tengah perubahan yang terus-menerus terjadi dan bahkan kita tidak mampu prediksi, sehingga yang perlu adalah budaya adaptif. Nah, ini karena itu mindset yang kemudian terakumulasi menjadi budaya yang melekat dan diakui sebagai acuan bersama dalam organisasi itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan yang sedemikian ini. Nah, saya kira ini yang ingin sampaikan di dalam waktu yang singkat ini. Tentu kita akan lanjutkan di dalam kajian-kajian lain berkaitan dengan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan. Siapa saja yang berperan, bagaimana caranya, metodenya seperti apa, itu akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam reformasi birokrasi dan sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.